Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang doa. Saudara, berbicara tentang doa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami secara mendalam. Kenapa saudara? Karena doa, melalui doalah kita meminta kepada Allah. Dan bukan hanya sebagai media untuk meminta kepada Tuhan. Doa adalah alat komunikasi kita, media komunikasi kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Bayangkan saudara, kalau doa adalah alat atau media kita berkomunikasi, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita bisa memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita sadari betul-betul, doa itu betapa pentingnya. Bukan hanya penting untuk kita berdoa setiap hari, tetapi kita juga perlu benar-benar memahami tentang doa. Ada begitu banyak orang yang berdoa, tetapi mereka tidak benar-benar memahami tentang doa, sehingga doa itu tidak efektif bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara. Kita memahami tentang doa. Karena sekali lagi betapa pentingnya doa. Melalui doa kita berkomunikasi dengan Allah kita, dengan pencipta langit dan bumi. Sebagai gambaran saudara, di zaman modern ini kita punya alat komunikasi yaitu smartphone. Saudara, hari ini ada orang yang berani bayar mahal supaya punya smartphone yang berkualitas, supaya dia bisa berkomunikasi. Dan tentu saja selain dia harus bayar harga untuk memiliki smartphone yang berkualitas, dia juga harus tahu bagaimana memfungsikannya. Dan dia juga harus tahu bagaimana merawatnya, supaya alat komunikasinya ini yang sudah dia bayar dengan mahal supaya memilikinya, alat komunikasi ini juga terawat dan bisa difungsikan. Demikian juga saudara, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus belajar betul, kita harus memahami bagaimana harus berdoa dan segala sesuatunya tentang doa, supaya doa itu benar-benar efektif di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak di dalam video ini saudara, di dalam channel ini video-video tentang doa yang telah saya buat. Saudara bisa belajar lebih banyak lagi tentang doa. Tetapi di dalam video ini saya rindu kita belajar lagi tentang doa. Lebih banyak kita belajar tentang doa supaya kita memahami dan mempraktekkan doa yang benar, dan kita akan mengalami perkara-perkara besar
di dalam Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan pikiran-pikiran saya, tetapi saya akan menggali firman Tuhan dan menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa dari teks firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur yang menceritakan bagaimana pengalaman dari pemazmur ini, yaitu pengalaman dari doa-doanya, pengalaman dalam hidupnya ketika dia menghidupi doa.
Itu yang diceritakan di ayat 16, saudara, di mana dia berkata, marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi pemazmur ini mengatakan, mari dengarkan aku. Dia mengajak umat-umat untuk mendengarkan apa yang akan dia ceritakan, supaya umat-umat mendengarkan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, apa yang Tuhan lakukan bagi dia, dan yang menjadi alasan sehingga Tuhan bertindak dalam hidupnya adalah ayat yang ke-17, di mana dia berkata, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi intinya, saudara, pemazmur ini mengajak umat-umat Tuhan. Dia mau bersaksi kepada umat-umat Tuhan. Dia ingin umat-umat Tuhan mendengar apa yang menjadi pengalaman hidupnya, yaitu tentang doanya. Apa yang Tuhan kerjakan bagi dia ketika dia berdoa. Dia juga mau menceritakan bagaimana dia berdoa, dan apa yang dia lakukan setelah dia berdoa, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap doa-doanya. Itu yang akan kita belajar, saudara, dari pemazmur ini, segala sesuatu tentang doa. Dan kemudian sebelum ayat yang ke-16 ini, saudara, mulai ayat 1, dia menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan bekerja. Di ayat 3 misalnya, dia berkata, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Dia menegaskan betapa dahsyat Allah itu, betapa luar biasa Allah bekerja, Allah campur tangan. Dan itulah yang dia katakan di ayat 16. Itu yang Tuhan kerjakan bagi dia. Bahkan dia katakan ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi saudara, yang saya mau menyimpulkan, yang mau ditegaskan oleh pemazmur ini, dia mau menceritakan kedahsyatan Allah. Dia mau menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan apa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Itu yang dia katakan tadi di ayat 16, aku mau menceritakan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupku. Dan dia mau menceritakan bahwa perbuatan besar Tuhan itu Tuhan kerjakan bagi dia ketika di ayat 17 dia berkata, ketika dia berseru kepada Tuhan. Artinya saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang begitu dahsyat. Dia berkata di ayat 3 tadi, saudara, betapa dahsyatnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan perbuatannya yang dahsyat terhadap manusia. Itu yang dia ceritakan sebelumnya, dan kemudian dia menegaskan dia alami itu. Perbuatan-perbuatan Allah itu dia alami di dalam kehidupannya, dan bagaimana sehingga dia mengalaminya. Karena ayat 17 dia berkata, karena dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau saudara rindu mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan saudara, maka hal yang harus dan tidak bisa tidak saudara harus lakukan adalah berdoa. Kalau saudara diberi kesempatan untuk mengalami perkara besar, yaitu melalui doa, tetapi saudara tidak menggunakan media itu, tidak menggunakan fasilitas itu untuk mengalami perbuatan-perbuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat daripada Tuhan, betapa ruginya saudara. Itu sebabnya alamilah perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Tentu saja, setiap kita rindu saudara mengalami Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini
Ada saudara yang sedang menanggung beban hidup. Ada penyakit mungkin yang sedang saudara tanggung, yang saudara butuhkan Allah bertindak. Saudara butuhkan Allah melakukan perkara besar. Saudara butuhkan Allah melakukan mujizat. Dengar saudara, berdoalah. Berdoalah, maka tidak ada yang mustahil. Allah akan melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini ada masalah beban kehidupan yang menindih hidup saudara, beban masalah keluarga, beban masalah ekonomi, beban masalah pekerjaan, bisnis yang sedang sulit untuk berkembang, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu Allah melakukan perkara besar di sana, kalau saudara rindu Allah bertindak di sana, maka berdoalah. Berdoalah, karena Allah akan melakukan perkara-perkara besar melalui doa-doa kita. Saudara, itu yang menjadi tujuan, salah satu tujuan dibuatnya channel ini. Selalu saya mengingatkan, saya membuat beberapa channel, salah satunya adalah channel ini, dan juga ada channel Renungan Pagi saudara, yaitu channel Renungan Penyejuk Jiwa, di mana saudara bisa setiap hari sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan di pagi hari melalui Renungan Penyejuk Jiwa. Dan kemudian di channel ini saudara bisa merenungkan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan di akhir dari renungan itu, saya ajak saudara untuk selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Setiap renungan, di akhir renungan itu pasti ada doa di sana. Saya menopang saudara di dalam doa di sana. Kenapa saudara? Karena doa itu adalah media yang sangat penting yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, supaya melalui doa kita mengalami perkara-perkara yang besar. Melalui doa kita mengalami perkara yang dahsyat. Biarlah melalui doa-doa yang kita naikkan setiap malam melalui renungan ini, dan doa-doa yang dinaikkan setiap pagi melalui Renungan Penyejuk Jiwa, kita mengalami perkara besar. Saudara mengalami perkara besar. Saya sangat bersyukur saudara, begitu banyak kesaksian yang mengatakan saya mengalami Tuhan, doa saya dijawab, saya disembuhkan, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sangat bersyukur saudara, anak-anak Tuhan mengalami perkara-perkara besar seperti yang ditegaskan ayat 1 sampai ayat 15 ini saudara. Ditekankan betapa dahsyat Allah bekerja. Dan biarlah dalam hidup saudara juga betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita setiap malam berdoa dan saling menopang di dalam doa, dan setiap pagi sebelum bekerja juga berdoa dan saling menopang dalam doa. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan, dan konsistenlah berdoa saudara, supaya kita mengalami perkara-perkara yang sangat besar daripada Tuhan, perkara-perkara yang sangat dahsyat daripada Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar, baik di dalam doa malam atau renungan malam maupun renungan pagi saudara. Tuliskan di sana, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat apa yang saudara alami ketika saudara berdoa. Perkara dahsyat, perkara besar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara berdoa. Mari kita alami perkara-perkara besar ketika kita hidup berdoa. Nah saudara, seterusnya saya ingin kita lihat bersama. Tadi dikatakan ayat 16, pemazmur ini berkata, "Mari, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap aku." Jadi dia mau menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Dan di ayat 7 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi dia, pemazmur ini mau menceritakan tentang kehidupan doanya, sehingga dia mengalami perkara-perkara besar daripada Tuhan. Nah itu yang saya ingin lihat, saya ingin kita lihat bersama saudara. Doa yang bagaimana? Apa yang mau dia ceritakan tentang doa yang bisa kita belajar dari teks firman Tuhan ini? Apa yang pemazmur mau ceritakan tentang pengalaman doanya untuk kita aplikasikan dan terapkan dalam hidup kita, untuk kita juga mengalami perkara-perkara besar? Yang pertama dia berkata di ayat 18 saudara, hal yang mau dia ceritakan tentang doa. Di ayat 18 dia berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi yang mau dia ceritakan adalah tentang doanya, permohonannya kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kenapa doanya didengar oleh Tuhan dan dia mengalami perkara yang besar? Dia mengalami perkara yang dahsyat saudara.
Karena dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan mau mendengar karena aku tidak punya niat jahat. Artinya saudara, dalam doa-doa yang dia naikkan itu adalah doa dengan niat yang tulus, doa dengan niat yang baik. Karena dia berkata, kalau tadinya ada niat jahat dalam doa-doaku, ketika aku menaikkan doa, maka Tuhan tidak akan mendengar aku. Doa-doaku tidak akan dijawab. Aku tidak akan mengalami perkara besar. Jadi saudara, yang pertama yang dia tegaskan di sini adalah dia menaikkan doa dalam ketulusan, dalam kebenaran, dalam niat baik. Artinya, untuk kita aplikasikan, hal pertama yang harus kita paham dan harus kita hidupi tentang doa adalah kita harus menaikkan doa-doa itu dengan niat baik. Kita harus menaikkan doa-doa itu dalam ketulusan. Ada orang-orang berdoa memohon kepada Tuhan supaya orang lain celaka, saudara. Doa yang demikian pemazmur ini berkata tidak akan didengar oleh Tuhan. Kenapa pemazmur ini mengalami perkara besar? Karena dia menaikkan doa-doa dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus. Ada lagi di dalam Yakobus, kita sudah pernah belajar, saudara, firman Allah berkata bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi tidak mengalami perkara besar karena tidak berdoa. Tapi selanjutnya dia berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu hendak menggunakan jawaban doa itu untuk kepuasan hawa nafsumu. Itu kira-kira intinya. Jadi doa itu mau digunakan untuk memuaskan kedagingan, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keegoisan. Nah, itu tidak baik. Doa yang demikian tidak baik di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mau gunakan doa-doa yang kita alami atau jawaban doa yang kita terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita gunakan untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita, kita harus pastikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hawa nafsu. Saudara, satu kali ada orang yang pernah memohon doa kepada saya dan kami berdoa tentang masalah ekonominya. Dan kemudian luar biasa perkara besar yang Tuhan kerjakan, saudara. Tuhan berkati ekonomi orang ini dengan dahsyat luar biasa. Dari hutang yang berlimpah-limpah, akhirnya dia bisa bayar semua hutangnya. Lalu kemudian dia bisa membangun rumahnya. Lalu dia bisa membeli beberapa pertapakan dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tetapi tahukah saudara, beberapa waktu kemudian akhirnya dia mulai main perempuan. Dia mulai pergi ke tempat pelacuran-pelacuran. Dengan apa dia pergi ke tempat pelacuran, saudara? Dengan uang hasil doa. Doa yang dijawab Tuhan, akhirnya diberkati usahanya. Dia gunakan uang itu, dia pergi ke tempat pelacur, saudara. Bayangkan, itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Artinya dia gunakan hasil doa itu, atau dia gunakan apa yang dia inginkan dijawab melalui doa itu untuk kepuasan hawa nafsunya. Dan apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian dia kena penyakit sifilis. Dan karena penyakit itulah mengakibatkan kematiannya kemudian. Bahkan kemudian keluarganya juga ikut sakit, istrinya ikut sakit. Dan ada beberapa yang lain juga jadi korban. Bayangkan saudara, ketika doa-doa yang dinaikkan, permohonan-permohonan yang dinaikkan tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak digunakan untuk yang berkenan kepada Tuhan, itu akan mengakibatkan yang fatal. Tidak akan menghasilkan perkara besar. Pemazmur ini kenapa dia mengalami perkara besar? Karena dia naikkan doa-doa dalam ketulusan, dia naikkan permohonan-permohonan dalam ketulusan, dan dia gunakan juga hasil jawaban doa itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara berdoa,
supaya saudara mengalami perkara-perkara besar. Pastikan doa-doa saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastikan doa-doa saudara untuk yang berkenan kepada Tuhan. Ketika doa saudara dijawab, biarlah saudara beri kepada Tuhan apa yang harus diberi kepada Tuhan. Saudara belajar mengucap syukur, saudara membantu pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Saudara, ada satu pengusaha yang sangat terkenal, yang produknya pasti ada di rumah saudara. Pengusaha ini ada di Korea, saudara, dan dia menjalankan usahanya. Dia sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan. Lalu kemudian sebelum menjalankan usahanya, dia buat komitmen. Dia berkata begini, saudara, itu kisah nyata. Dia berkata, kalau usaha ini, bisnis ini berhasil, maka aku akan bangun 100 gereja. Bayangkan, saudara. Akhirnya dia bangun usahanya berhasil, usahanya makin berkembang. Akhirnya dia bangun satu demi satu gereja. Satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan kemudian usaha itu makin berkembang, bahkan mendunia, saudara. Sampai di rumah saya dan di rumah saudara pasti ada itu produknya. Lalu kemudian dia bangun lagi, dan sampai akhirnya, saudara, dia bisa bangun 100 gereja. Lalu kemudian karena berkat Tuhan begitu berlimpah, dia lanjutkan sampai 1000 gereja. Saya tidak tahu persis udah berapa gereja sekarang, tetapi kemungkinan berdasarkan data beberapa waktu yang lalu sudah hampir 1000 gereja, saudara. Wow, tadinya kalau dia berkata, kalau usaha ini, bisnis ini diberkati, aku akan berjuang membangun 100 gereja. Hanya itu, saudara, permintaannya sebenarnya. Tetapi Tuhan berkati sampai bisnis itu mendunia. Dan dia juga buat komitmen lebih besar untuk 1000 gereja. Hari ini, apa yang menjadi komitmen saudara terhadap berkat Tuhan yang saudara terima? Apa yang saudara lakukan? Kemana saudara salurkan? Apakah semuanya untuk aku, dan aku? Apakah semuanya untuk ego, dan ego saudara? Ataukah untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara berdoa dengan penuh ketulusan. Saudara berkata, Tuhan, kalau doaku ini dijawab, aku akan berbuat ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan membantu pekerjaan Tuhan. Aku akan membantu pemberitaan Injil. Aku akan membantu pembangunan pekerjaan rumah Tuhan. Aku akan membantu orang-orang miskin, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pemazmur ini mengalami perkara besar karena dia menaikkan doa dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia berkata ayat 19, saudara, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Hal kedua yang dia tegaskan adalah bahwa ketika dia menaikkan doa yang tulus, dia berkata, Allah mendengar doaku dan memperhatikan doaku. Saudara, ketika kita menaikkan doa yang benar, dengar, Allah pasti akan mendengar dan menjawab doa saudara. Allah pasti memperhatikan doa-doa saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa yang tulus, doa-doa yang benar, Allah tidak akan mengabaikan saudara. Firman-Nya ini, pengalaman pemazmur ini berkata bahwa ketika dia menaikkan doa yang benar, Tuhan mendengar doanya, Tuhan perhatikan doanya. Bahkan saya percaya saudara, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari apa yang pernah kita lihat, Allah sanggup lakukan. Sama seperti pengusaha tadi, dia hanya minta diberkati supaya bisa membangun 100 gereja. Tuhan berkati berlimpah-limpah, beratus kali lipat dari permintaannya, sehingga dia pun berkomitmen sebelum dia mati, dia sudah membangun 1000 gereja, 1000 rumah ibadah. Artinya apa, saudara? Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang pernah kita lihat, Allah sanggup kerjakan ketika kita menaikkan doa-doa dalam ketulusan. Percaya saudara, doa-doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan kalau saudara menaikkan doa yang benar. Itu yang harus saudara pahami, supaya saudara menaikkan doa yang benar dan konsisten menaikkan doa yang benar. Karena kalau saudara tahu bahwa Allah pasti menjawab, Allah pasti mendengar saudara, maka saudara akan menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan.
naikkan doa dalam ketulusan, maka Tuhan pasti menjawab saudara. Bahkan ayat 20 dia juga menjelaskan tentang kehidupan doanya. Di ayat 20 dia berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ketika dia tahu bahwa doanya sudah dijawab, doanya didengar oleh Tuhan, doanya diperhatikan oleh Tuhan, apa katanya saudara? Terpujilah Allah. Jadi sekali lagi dia gunakan, ketika dia tahu bahwa doanya dijawab, dia gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia puji Tuhan, dia muliakan Tuhan, dia agungkan Tuhan. Wajar pemazmur ini mengalami perkara besar, perkara yang dahsyat dalam hidupnya saudara. Karena ketika dia menaikkan doa yang tulus dan akhirnya doanya dijawab, dia muliakan Tuhan. Semakin doamu dijawab, semakinlah memuliakan Tuhan. Semakin engkau mengalami perkara-perkara besar, oleh Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, semakinlah memuliakan Tuhan. Yang seringkali membuat banyak orang-orang tidak mengalami perkara yang dahsyat, padahal Tuhan sudah mempersiapkan perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Tetapi orang tersebut pada akhirnya tidak mengalaminya. Pada akhirnya rancangan Tuhan tidak digenapi dalam kehidupannya, karena ketika step mulai langkah demi langkah, step demi step Tuhan genapi saudara, orang itu tidak bisa dipercaya. Ketika Tuhan jawab perkara kecil saja, dia tidak lagi hidup memuliakan Tuhan. Di sini prinsip bahwa orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar saudara. Ketika Tuhan jawab doa saudara dalam perkara-perkara kecil, dan kemudian saudara memuliakan Tuhan atas jawaban itu, saudara akan dipercayakan perkara besar. Tetapi ketika Tuhan menjawab saudara dari perkara-perkara kecil, dan dari sana pun saudara tidak bisa dipercaya, saudara lupa memuliakan Tuhan, saudara lupa bersyukur, saudara lupa berbuat untuk Tuhan, mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya, maka saudara tidak akan dipercayakan perkara besar. Itu sebabnya belajarlah untuk memuliakan Tuhan atas campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur kita sudah belajar dari Mazmur pasal 66 ini tentang doa, di mana pemazmur ini mengungkapkan kehidupan doanya. Dia ceritakan kehidupan doanya, di mana dia menaikkan doa-doa yang tulus di hadapan Tuhan sehingga doanya dijawab. Dan ketika doanya dijawab, dia juga memuliakan Tuhan sehingga dia mengalami perkara-perkara besar. Hari ini kita belajar tentang doa saudara, bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita ketika kita menaikkan doa dalam ketulusan. Ketika kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita, dan ketika kita tahu dan melakukan bahwa ketika kita berdoa kita harus memuliakan Tuhan sebelum dan sesudah doa-doa kita dijawab, supaya kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang telah kita belajar di malam hari ini saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami perkara besar melalui doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya menumpangkan tangan atas saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Kami sudah belajar bagaimana harusnya berdoa dan apa yang engkau lakukan terhadap doa-doa kami, dan apa yang harus kami lakukan ketika engkau memperhatikan doa kami. Kami sudah belajar Tuhan, itu sebabnya kami mau menaikkan doa yang tulus di hadapan Tuhan. Dan kami tahu doa kami pasti dijawab, dan kami mau menggunakan jawaban-jawaban doa yang kami terima daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anakmu ini. Ajar mereka berdoa dengan tulus, dan ajar mereka untuk memuliakan Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang mereka terima. Terpujilah namamu Bapa, hamba berdoa berkati setiap anak-anakmu ini. Ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan ajar mereka meraih dan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan berdoa dan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya, sekali lagi Tuhan, jamah dan berkati anak-anak-Mu untuk berkomitmen buat firman-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa syafaat bersama, bersepakat bersama menaikkan pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar.
Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara,
Mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini
Ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang, Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan
telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
Melalui video ini, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan. Dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.